Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang juga kepada Pak Fidi selaku dosen pengampu dari mata kuliah Teknologi Bahan Alam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Van Raymond dengan NPM akhir 061. Dari sekian banyak metode ekstraksi, metode apakah yang lebih ramah lingkungan? Nah, ini akan menjadi pokok bahasan kita untuk beberapa waktu ke depan. Di sini saya memang sengaja membagi menjadi dua metode, di mana ada metode konvensional dan juga ada metode non-konvensional. Dan menurut saya pribadi, saya memilih menggunakan metode non-konvensional sebagai metode ekstraksi yang lebih ramah lingkungan. Dan metode yang saya gunakan, yang saya pilih yaitu menggunakan metode ekstraksi fluida superkritis, atau yang kita kenal juga dengan istilah SFE. Di mana metode SFE ini merupakan suatu teknik pemisahan dalam suatu cairan atau padatan yang memanfaatkan daya pelarut dari fluida superkritik pada suhu dan tekanan di sekitar titik kritis. Adapun prinsip dasarnya yaitu perbedaan distribusi komponen di antara dua fase dengan menggunakan fluida superkritis sebagai fase geraknya. Nah, ini ada penjelasan mengenai fluida superkritisnya itu, di mana fluida superkritis merupakan keadaan fluida ketika pada suhu dan tekanan superkritis terjadi kesetimbangan antara kondisi gas dan juga kondisi cairnya. Kondisi superkritis yang dimaksud adalah kondisi di mana suhu dan tekanan pelarut dibuat di atas titik kritis. Pada kondisi tersebut, fase cair dan fase gas menjadi satu, atau tidak bisa dibedakan lagi seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, di slide terdapat diagram fasa, di mana pada diagram ini fase antara cair dan gas tidak berlanjut sampai tak terhingga, di mana ia akan berhenti pada sebuah titik pada diagram fase yang disebut sebagai titik kritis. Ini menunjukkan bahwa pada temperatur dan tekanan yang sangat tinggi, fase cair dan gas menjadi tidak dapat dibedakan lagi, yang kemudian kita kenal sebagai fluida superkritis. Kita next saja. Nah, adapun karakteristik dari fluida superkritis antara lain densitasnya tinggi, viskositasnya rendah, dan difusitivitasnya menengah antara gas dan cairan. Kita next. Oke, fluida yang sering digunakan sebagai pelarut ekstraksi pada metode SFE ini adalah karbon dioksida atau CO2. Nah, mengapa sih dari sekian banyak fluida yang bisa kita gunakan sebagai pelarut ekstraksi, namun yang kita gunakan malah CO2? Nah, terdapat beberapa pertimbangan nih. Antara lain karena tidak berwarna, CO2 tidak berbau, tidak beracun, tidak meninggalkan residu, tidak mudah terbakar, kemudian mudah diperoleh juga dengan tingkat kemurnian yang tinggi, memiliki parameter kritis yang sesuai di mana temperaturnya 31 derajat Celcius dan tekanan 72 bar, kemudian penerapannya juga luas, harganya relatif murah, lebih ramah lingkungan juga, dapat mengekstrak dalam waktu singkat, dan dapat dengan mudah didaur ulang, atau siklusnya itu dapat di-recycle, seperti itu. Oke, selanjutnya ini kita bisa lihat kelebihan-kelebihan ya dari metode SFE ini. Yang pertama dari segi efisiensi waktu dan tahapan, di mana jika kita bandingkan dengan metode maserasi, di mana metode maserasi itu memakan waktu sekitar 3 kali 24 jam yang disertai dengan tahap pemisahan lanjutan, sehingga memerlukan waktu yang lebih banyak. Di mana untuk metode SFE ini, waktu yang diperlukan itu lebih cepat, dan tahapan pemisahannya juga lebih sederhana gitu, jadi lebih singkat. Yang kedua dari segi mediumnya, lebih aman juga, karena dalam metode konvensional seperti maserasi, umumnya itu menggunakan pelarut organik yang tak jarang bersifat toksik atau beracun dan dapat meninggalkan residu yang berbahaya. Jika kita bandingkan dengan medium dalam metode SFE ini, dia kan menggunakan karbon dioksida ya teman-teman ya, sehingga sifatnya itu non-toksik gitu, gak mudah terbakar dan juga non-korosif, jadi lebih aman untuk mediumnya. Yang ketiga itu lebih murah juga dan lebih ramah lingkungan, karena SFE ini tidak menggunakan pelarut organik dan menggunakan karbon dioksida dengan tekanan kritis yang relatif rendah. Kemudian kondisi tersebutlah yang sangat sesuai untuk pemisahan bahan alam, khususnya yang mengandung bahan aktif termolabil. Karbon dioksida juga memiliki harga yang terjangkau dan tersedia dalam kemurnian tinggi untuk kuantitas yang cukup besar. Seperti itu. Nah, adapun kekurangannya antara lain ada ekstraksi komponen polar sangat dibatasi oleh kekuatan pelarut CO2 dan yang kedua itu lebih kompleks juga pengoperasiannya dibanding metode yang konvensional atau metode lainnya seperti itu. Nah, jadi paling sekian presentasi dari saya. Kesimpulannya saya lebih memilih metode SFE sebagai metode ekstraksi yang paling efisien, efektif, dan juga ramah lingkungan. Seperti itu. Sekian dan terima kasih.